Seorang suami yang pemalas tak mau bekerja membiarkan sang istri bekerja, bahkan saat sang suami punya gaji pun tak pernah memberikan kepada sang istri, malah meminta uang rokok dan juga uang bensin kepada sang istri. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kota Bogor. Seorang wanita cantik bernama Nurul Azmi berusia 31 tahun, anak seorang ustadz asli muslim. Sementara sang ibu bernama Yuli Yulianti, pemilik salah satu pesantren ternama. Meski lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren dekat dengan agama, namun keluarga tak pernah menjodohkan Nurul dan membiarkan Nurul dekat dan menikah dengan lelaki pilihannya sendiri. Nurul sendiri menikah di tahun 2014 bersama lelaki yang bernama Reza Mulyana. Reza Mulyana sendiri kini berusia 38 tahun. Setelah menikah, keduanya pun tinggal di rumah keluarga Reza di Cimanggu, Bogor. Di antara keduanya menikah 10 tahun, mereka pun punya satu anak perempuan yang kini sudah berusia 9 tahun. Rumah tangga yang mereka bina sama halnya dengan rumah tangga kebanyakan. Bahkan kedua suami istri ini bekerja untuk anak semata wayangnya. Meski orang tua Nurul berkecukupan, bahkan kerap membantu keuangan keluarga mereka dan membantu untuk cucu mereka. Namun nampaknya Nurul sendiri tak mau tinggal bersama orang tuanya, ingin mandiri. Meski belum punya rumah sendiri, Nurul lebih memilih tinggal bersama keluarga Reza dan bekerja. Saat itu pun Nurul bekerja sebagai sales minuman dan sang suami Reza bekerja di gudang paket. Setiap pagi Nurul pun bekerja dengan sang suaminya dan pulang sore. Saat mereka kerja pun anak semata wayang mereka dirawat oleh ibunda dari Reza. Pasangan ini pun dikenal sebagai pasangan yang harmonis, romantis, terlihat baik-baik saja seperti tak ada masalah. Namun nampaknya akhirnya banyak orang yang tahu, lama-lama mereka pun kerap cekcok masalah Reza yang mulai berubah. Reza sendiri sering mengeluh kalau dirinya capek bekerja dan tak mau bekerja lagi. Bahkan sudah lama Reza sendiri tak pernah membiayai istri dan anaknya. Gaji Reza sendiri disimpan oleh dirinya sendiri. Bahkan setiap hari Reza meminta uang rokok dan juga bensin kepada sang istri Nurul. Hingga nampaknya pasangan ini pun kerap cekcok tak bisa dihindari lagi karena malasnya Reza. Orang tua dari Reza sendiri nampaknya sering menasihati Reza namun tak masuk. Begitu juga istri dari Reza yang mulai capek dengan kelakuan Reza, memilih tak mau peduli lagi dengan sang suami. Tepatnya di tanggal 28 Maret 2024, Nurul dan Reza libur kerja, keduanya pun di rumah. Sementara saat itu sang anak lagi menginap di rumah orang tua Nurul. Ayah Reza tengah keluar, di dapur hanya ada ibunda dari Reza. Ibunda dari Reza saat itu mendengar suara keributan di kamar Reza dan Nurul. Ibunya pun mengetuk dan memperingati keduanya namun tak direspon. Bahkan saat itu pintu kamar mereka pun terkunci. Tak lama suara dari kamar pun ada teriakan dari Nurul membuat ibu Reza kaget dan menelpon ayah Reza untuk pulang. Tak lama saat Pak Ahmadi, ayah dari Reza, pulang, mendobrak pintu dan kaget melihat Nurul tergeletak di lantai penuh dengan cairan merah. Sementara Reza berdiri memegang obeng dan tak lama ayah dari Reza pun langsung menelpon pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang ke TKP mengamankan Reza dan senjata tajam obeng tersebut. Pihak kepolisian pun langsung mengamankan TKP, olah TKP dan evakuasi jasad korban. Saat dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, hasil otopsi pun menyebutkan kalau Nurul mendapatkan tikaman dari obeng tersebut dan Nurul mengeluarkan cairan merah hingga menyebabkan dirinya berpulang. Usai otopsi, Nurul dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Keluarga pun kaget dan sedih tak menyangka Nurul dihabisi suaminya sendiri. Saat interogasi Reza, akhirnya Reza pun menceritakan kronologisnya. Saat itu Reza menangis, melamun dan Reza pun menyesali perbuatannya. Menurut Reza, hari itu keduanya ngobrol ada percekcokan. Reza pun mengungkapkan permasalahannya karena keuangan dan karena ingin rujuk. Ternyata beberapa hari sebelumnya Nurul pun mendapatkan talak dari Reza. Nurul sendiri usai ditalak sang suami memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan saat itu Nurul pun membawa anak semata wayangnya. Beberapa hari tinggal di rumah orang tuanya, tiba-tiba Reza menelpon menyebutkan ada yang harus dibicarakan hingga membuat Nurul datang ke rumah Reza lagi. Reza yang ingin rujuk dengan Nurul namun Nurul tak mau, membuat Reza geram hingga akhirnya saat itu melihat obeng dan menikam Nurul dengan obeng beberapa kali. Nurul yang tak mau balikan lagi dengan Reza menginginkan fokus kepada anak semata wayangnya, dirinya pun bisa bekerja. Kesal dengan suami yang pemalasan, bahkan suami bekerja pun dirinya tak pernah mendapatkan gaji. Sakit hati karena Nurul ingin cerai dan berpisah, Reza yang tak mau membuat dirinya melakukan hal seperti ini. Reza diamankan dan akan disidangkan, terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Reza pun sedih, kini anak semata wayangnya jauh dari dirinya. Anak Reza sendiri kini dirawat oleh keluarga Nurul. Keluarga Nurul mengungkapkan tak akan memaafkan Reza. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini.
Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.